Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah diteruskan dengan doa sebelum belajar. Dimulai dari taut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk sebelum mulai, Ibu mau mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Oke, untuk Azizah Nur Hakim, Hadir, Bu. Dewi Audrey, Hadir, Bu. Aldi Fahriansyah, Aldi, Aldi Fahriansyah, Hadir, Bu. Noni Mutiara, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang surat Ali Imran ayat 134. Bentar. Oh. Oke, sebelum memulai kelas ini ada aturannya ya. Aturan pertama adalah semua harus menyalakan kamera saat kelas berlangsung. Untuk yang kedua, kalian harus memperhatikan kelas ini dengan seksama. Jika ada yang tidak paham, kalian boleh untuk menanyakannya. Oke. Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wa qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang artinya adalah orang yang berinfak baik di yaitu waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu udah artinya ya. Untuk Mbak Noni bisa mengulangi surat Ali Imran ayat 134. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fi sarai wad dharai wal kariminal ghaita wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Untuk Mbak Dewi Autri, mungkin bisa membacakan ulang arti dari surat Ali Imran ayat 134. Mbak Dewi.
Mbak itu mic-nya mungkin masih belum di Oh, yang berarti orang yang berinfak baik dia itu waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Itu adalah ayat surat Ali Imran ayat 134 beserta artinya. Sekarang adalah tafsir surat Ali Imran ayat 134 dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zalalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Yang pertama adalah gemar berinfak. Poin pertama dari surat Ali Imran ayat 134 adalah gemar berinfak. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Inilah karakter orang yang bertakwa, gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak dalam kondisi keadaan kaya maupun miskin, dalam saat banyak uang maupun dalam keterbatasan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjadikan generasi teladan dalam hal ini. Mereka suka berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk dan waktu itu kondisinya masa paceklik, para sahabat berbondong-bondong untuk berinfak. Umar radhiyallahu anhu datang membawa harta yang banyak. Beliau menginfakkan hartanya untuk jihad fisabilillah, yaitu dalam perang Tabuk. Ketika Rasulullah bertanya, apakah yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku dan aku sisakan separuh hartaku untuk keluargaku. Setelah itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan harta yang lebih banyak daripada Umar. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku. Ketika Rasulullah bertanya, apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya? Abu Bakar pun menjawab mantap. Aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasul-Nya. Umar yang awalnya ingin mengungguli Abu Bakar, saat itu tersadar, aku tidak pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Selain Abu Bakar dan Umar, para sahabat lainnya berbondong-bondong untuk berinfak. Ada pula sahabat yang karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak dengan segenggam kurma. Orang-orang munafik pun mengejek. Mereka berkata, Allah tidak membutuhkan infak yang sangat sedikit seperti itu. Namun Rasulullah SAW justru memuji sahabat yang berinfak meskipun hanya segenggam kurma, karena kemampuannya hanya sebatas itu. Dan tidak ada ceritanya Umar dan Abu Bakar setelah menginfakkan separuh hartanya, bahkan semua hartanya itu mereka akan bangkrut dan mengalami kesusahan. Yang ada justru mereka akan bertambah dan semakin berkah, persis seperti sabda Nabi, yang artinya tidaklah sedekah itu mengurangi harta, yang di hadis riwayat Muslim. Itu. Untuk yang kedua adalah menahan amarah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, apabila mereka mengalami emosi, maka mereka menahannya, yakni dengan memendam dan mengeluarkannya. Dan tidak pula mengeluarkannya, bukan mengeluarkannya. Syahid Qutb dalam tafsir fi Zalali Quran menjelaskan, apabila mereka mengalami emosi, maka mereka menahannya, yakni marah adalah perasaan manusiawi yang diiringi naiknya tekanan darah
manusia tidak dapat menundukkan kemarahan ini kecuali dengan perasaan yang halus dan lembut yang bersumber dari pancaran takwa. Marah seringkali membuat seseorang hilang akal sehat, kira-kira tidak kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tidak terkendali. Secara medis, banyak penyakit yang ditimbulkan dari kemarahan, mulai dari darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Sebab marah memicu hormon kortisol. Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bulat, tetapi orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Bahkan siapa yang pandai mengelola emosi dan menahan kemarahan, hadiahnya adalah surga. Sesuai dengan riwayat Tabrani Sahih li ghairihi. Yang artinya dari Abu Darda, ia mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang memasukkanku ke surga. Beliau bersabda, jangan marah, bagimu surga. Yang ketiga adalah memaafkan manusia. Tidak hanya mampu menahan marah, orang yang bertakwa juga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Menahan marah merupakan tahapan yang pertama. Namun, menahan marah ini saja belum memadai, karena ada kalanya seseorang itu menahan masih dendam dan benci. Sehingga, berubahlah kemarahannya yang meledak-meledak, dendam yang terpendam dan tersembunyi. Padahal, kemarahan dan kemungkaran itu lebih bersih dan suci daripada dendam dalam hati. Oleh karena itu, berlanjutlah nas ini untuk mengakhiri kemarahan dan kebencian dalam jiwa seseorang yang bertakwa, yaitu dengan memaafkan dan berlapang dada serta bertoleransi. Memaafkan merupakan sikap yang mulia. Ia tidak akan menurunkan harga diri seseorang, melainkan justru menambah kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya tidaklah orang menambahkan kepada seseorang hamba, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Memaafkan juga membuat hati lapang, penuh kedamaian dan mudah bahagia. Sebaliknya, tidak memaafkan alias mendendam akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk jantung, kanker, dan stroke. Yang keempat adalah suka berbuat baik. Orang yang mencela kita tidak marah, justru memaafkan dan menyambung silaturahmi dengannya. Ini adalah contoh musinin. Ada orang yang menyakiti kita justru memaafkan, dan ketika dia membutuhkan kita akan menolongnya. Gitu. Itu merupakan contoh musinin. Oke, itu merupakan intisari dari tafsir Quran surat Al-Imran ayat 134. Yang ini adalah isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan sebagian karakter orang bertakwa. Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak, tidak akan mengurangi harta, justru mendatangkan keberkahan. 4 di antara karakter orang bertakwa adalah gemar berinfak, baik di kala lapang maupun sempit, mampu mengelola emosi dan menahan marah, suka memaafkan, dan suka berbuat kebajikan. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah. Karakter ini merupakan salah satu kunci surga. Islam mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Gitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Belum, Bu. Oke.
Oke, untuk sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini. Mungkin Mbak Azizah bisa menyimpulkan. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya, sifat penghuni surga adalah menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah maupun senang, dalam keadaan suka maupun terpaksa, sehat maupun sakit, dan dalam seluruh keadaan. Sifat penghuni surga yang lain adalah menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Untuk tugas pertemuan yang akan datang, Ibu akan mengirimnya melalui WhatsApp group ya. Oke. Untuk sekiranya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sekian pembelajaran di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalian bisa share. Aku kan ini